Publik menanti kejujuran Putri Chandrawati di persidangan kali ini. Apakah Putri akan berani mengungkap kejadian sesungguhnya yang terjadi di Magelang? Untuk itu kami akan membahasnya bersama dengan pakar hukum pidana Jamin Ginting. Selamat siang, Bang Jamin. Selamat siang, sehat Ya, selalu. terima kasih. Salam sehat juga, Bang Jamin. Sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik, secara garis besar dulu, apakah Putri Chandrawati Anda lihat sudah jawaban-jawabannya atau keterangannya ini sudah cukup menjawab pertanyaan-pertanyaan dari hakim? Ya, hakim belum terlalu banyak ya menggali terkait dengan hal-hal yang prinsip terkait dengan tempat kejadian perkara ya, terjadi pembunuhan. Yang kita ketahui sampai saat ini hanya sekitar tentang rumah saguling, lalu terkait dengan penempatan rumah di Duren 3 dan Magelang ya, bahkan di rumah Jalan Bangka, apakah peruntukannya, lalu terkait dengan rumah tangga, ADC, dan siapa yang memegang uang dan transfer segala macam. Yang menarik yang kita lihat dalam konteks ini adalah eh, PC memang sangat berhati-hati ya dalam memberikan keterangannya. Sama seperti Pak Freddy Sambo dalam memberikan keterangan, demikian juga Ibu PC sangat hati-hati dalam menjelaskan. Bahkan tadi kita lihat waktu hakim menanyakan tentang apakah ada kepala rumah tangga polisi itu, dia selalu mengarahkan Sambo bukan kepala rumah tangga Sambo, padahal yang dimaksud hakim bukan merujuk kepada orangnya tetapi jabatannya. Nah ini saya lihat memang kelihatannya dia tidak fokus terkait dengan pertanyaan tersebut, tetapi dia fokusnya bahwasanya bukan Sambo dan bukan Joshua kepala rumah tangga dan bukan Joshua sebagai kepala rumah tangga. Nah jadi dia sudah terpola seperti begitu. Itu mungkin karena kekhawatiran untuk menjawab suatu pertanyaan yang salah atau keceplosan begitu. Nah ini kan sering terjadi bagi orang-orang yang diperiksa dalam sebagai saksi ya, karena sudah punya mindset sendiri. Nah jadi kalau yang lain saya lihat terkait dengan apa yang di Magelang yang disampaikan beliau itu memang kelihatannya masih relevan terkait dengan kejadian-kejadian mulai dari pengantaran, tiba di Magelang, mengantar anaknya dan mengunjungi mall di Mall Ambarak, mau makan dan lain sebagainya, masih sesuai lah ya dengan keadaan-keadaan yang memang sudah disampaikan oleh saksi-saksi lainnya. Jadi dari kesaksian ini kita lihat belum banyak yang bisa dilihat terkait dengan secara detail ya yang terjadi Baik. di Saguling. Saguling tadi saya bisa lihat ada keterangan yang cukup baik yang bisa dinilai, yaitu adanya di kamar utama, kamar Ibu PC dan juga FS ada tempat penyimpanan senjata dan mereka berada di lantai 3, berarti posisi kamar mereka dan pembicaraan yang sebelumnya dikatakan diminta ke lantai 3 untuk perintah, kelihatannya di kamar itu juga ada Ibu VC karena mereka semua ada di kamarnya di lantai 3. Jadi Baik. kelihatannya hakim sudah mulai mensinkronisasikan ya keterangan-keterangan saksi-saksi sebelumnya dengan keterangan Ibu PC yang sangat relevan dengan keadaan-keadaan keadaan di Magelang, Saguling dan keadaan di yang belum Baik. masuk adalah di TKP ya di Duren 3. Begitu. Hmm, baik, Bang Jamin, walaupun sekali lagi tadi kita belum sampai bisa menyaksikan secara detail keterangan-keterangan atau kronologi yang terkait di 3 tempat, yaitu di Saguling, kemudian di Duren 3 dan juga di Magelang. Tapi kalau kita melihat tadi ada juga dinamika yang terjadi, tangis PC kembali pecah ketika hakim menanyakan kejadian di Magelang, tepatnya tanggal 7 Juli. Bagaimana Anda melihat tangis PC yang kembali pecah? Apakah dengan tangis yang kemudian keluar lagi atau menjadi respon lagi dari pertanyaan hakim ini bisa mengungkap kejujuran PC? Ya, mungkin nanti ada ahli khusus ya yang untuk melihat tentang karakter orang ini ya, terkait apakah tangisannya itu dibuat ataukah pura-pura tangis ya, kan ada ahli mikro eh, organ tubuh ya terkait dengan ekspresi gitu, mikro ekspresi. Tapi yang saya lihat
kondisi keadaan yang sudah dilaluinya berulang-ulang ya dengan kejadian seperti ini. Kesempatan ini yang dia gunakan untuk menerangkan kejadian pelecehan seksual tersebut. Harusnya dalam konteks pidana, hukum acaranya harusnya dalam setiap tingkatan pemeriksaan siapapun itu terkait dengan adanya tindak pidana ini harus diungkapkan. Kan waktu para saksi, contohnya Baradae atau Kuat Ma'ruf ya, memberikan keterangan bagi perkaranya mereka, harusnya Ibu Pc menerangkan juga saya seperti ini karena ada pelecehan terhadap diri saya atau pemerkosaan. Ya, kedudukannya sebagai terdakwa, nggak apa-apa, itu artinya konsistensinya ada. Tapi sebelum-sebelumnya kan tidak pernah, bahkan berapa kali saya katakan waktu permohonan maaf ke keluarga Joshua sendiri, dia tidak pernah menyatakan apa yang dibuat ini adalah akibat adanya pelecehan dan permusuhan terhadap diri saya begitu, tapi itu datangnya justru dari suaminya begitu. Nah ini saya lihat harusnya ya dari awal sudah ada konsistensi ini ada, tapi baru sekarang yang diungkapkan. Saya tidak tahu apakah ini terkait dengan memang keterangan yang sudah pernah ya disampaikan oleh Pak FS sebelumnya sehingga menjustifikasi apa yang sudah diterangkan, atau memang spontanitas ya terkait dengan tadi keadaan-keadaan menangis dan lain sebagainya. Gitu. Baik. Ya, Bang Jamin, ada sejumlah pertanyaan yang bisa dikatakan krusial begitu yang ditanyakan oleh hakim kali ini. Saya mencatat misalnya tadi hakim menanyakan apakah Putri Chandrawati ini mengerti terkait dengan senjata dan apakah pernah diajari oleh suaminya Ferdy Sambo menggunakan senjata. Sebenarnya arah pertanyaan ini kemana Bang Jamin, kalau Bang Jamin bisa melihat? Apakah ini merujuk pada keterangan yang ingin digali oleh hakim terkait apakah PC ikut menembak atau tidak? Ya, bisa jadi mengarah kepada hal tersebut ya. Walaupun kita ketahui baik juga Baradae ya, RR maupun Kuat Ma'ruf tidak menyinggung hal sampai sejauh itu ya. Tetapi yang selain itu mungkin mengidentifikasi terkait dengan senjata yang digunakan oleh suaminya ya, oleh FS sendiri, apa yang digunakannya, dan juga mengidentifikasi senjata yang dimiliki oleh para ajudan begitu. Saya kira kalau dia punya pengetahuan tentang senjata dan jenis senjata, tadi sudah ditanyakan, tentu dia juga bisa mengetahui dan ditanya lebih lanjut ya, apa senjata FS itu apa, senjata Joshua itu apa. Tapi karena beliau tidak tahu terkait dengan senjata, walaupun dia dikatakan anak seorang tentara ya, yang sudah hanya cuma tahu senjata saja, tapi tidak spesifiknya dia tidak tahu, sehingga hakim tidak akan bertanya lagi lebih lanjut. Juga mungkin ada kaitannya dengan keterangan Baradae terkait dengan Ibu PC yang membawa senjata waktu keliling ke yang di Kemang ya kalau nggak salah, atau di daerah sana itu Bangka, maaf ya, daerah Bangka. Tapi kan tadi sudah dibantah ya oleh Ibu PC sendiri, dia bilang nggak pernah dan nggak tahu kejadian tersebut ya. Ya tentu itu yang harus nanti diklarifikasi lagi terkait tentang hal itu. Tapi intinya keterkaitan dengan pembunuhan kelihatannya sangat kecil ya, kayak dengan 340 masalah kasus di Bangka tersebut begitu. Baik, nanti akan saya gali lagi lebih jauh begitu Bang Jamin. Ada sejumlah pertanyaan juga dari hakim soal tadi yang katanya Putri Chandrawati ini berkeliling di Jalan Kemang mencari seseorang dan ditanya ketika ada seorang perempuan yang keluar dari rumah Jalan Bangka. Sebenarnya kemana arah pertanyaan-pertanyaan ini dan apa sebenarnya yang digali oleh hakim? Tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Bang Jamin Ginting dan pemirsa Breaking News.